selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua yang di rumah? Kakak harus semuanya baik ya. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita angkat satu lagu, Yesus pokok dan kita lihat caranya. Kita angkat satu lagi, setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan bisa diterima dengan baik oleh kami Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Iya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada anak sekolah minggu yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini ya, untuk datang mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya ucapkan juga selamat pagi untuk semua anak sekolah minggu yang berada di rumah ya. Walaupun kita nggak bisa bersama-sama, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Ada amin? Amin. Oke, kita langsung aja ya ke Alkitab kita. Kita buka Nehemia 1. Nehemia 1 itu perjanjian lama. Nehemia 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Tante ayat pertama, nanti selanjutnya anak sekolah minggu ya. Demikian juga yang di rumah ya, Alkitabnya dibuka ya nak. Kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Oke, Tante mulai ayat yang pertama ya. Nanti anak sekolah minggu ayat yang kedua. Oke, Tante baca ya. Judulnya di situ adalah doa Nehemia bagi orang Israel. Ya, ayat pertama, riwayat Nehemia bin Hakailah. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat ketiga, sekolah minggu. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Oke, ayat yang keempat ya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat yang kelima. Kataku, ya Allah, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegangan pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang keenam. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat ke-7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ayat yang ke-8. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa. Maaf, saya ulangi. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan. Kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang membuangmu, mereka kembali kami akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku di sana. Ayat yang ke-10 ya. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasih dari orang ini. Oke, puji Tuhan. Oke, jadi Nehemia ini ceritanya adalah seperti ini ya. Umat Tuhan sedang mengalami kesulitan pada saat mereka keluar dari tanah perjanjian ya. Setelah keluar dari tanah perbudakan, semua bilang tanah perbudakan. Iya, diperbudak oleh Babilonia, mau kembali ke tanah perjanjian. Itu yang mereka alami saat itu. Ya, berkunjunglah siapa tadi namanya si Hanani itu saudara dari si Nehemia. Semua bilang Hanani. Nah, itu saudara si Nehemia ya. Dia berkunjung dan menceritakan bahwa umat Tuhan saat itu yaitu sedang mengalami kesulitan. Mereka
Akhirnya kembali ke tanah perjanjian ya. Lalu ada persoalan di mana di kota Yerusalem itu temboknya runtuh. Semua bilang runtuh. Runtuh berarti hancur ya. Semua tembok-tembok itu hancur, bahkan semua pagar-pagarnya itu terbakar ya. Jadi runtuh, rata semua jadi tanah. Itu yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Nah, di sini dikatakan ya, di sini dikatakan bahwa si Nehemia itu punya sikap. Dia ambil sikap. Dia sikap peduli kepada umat Israel yang mengalami kesulitan di sana. Tante baca ya ayat yang kedua tadi. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda tuh datang mengunjungi si Nehemia. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawaran tentang Yerusalem. Nah, pada saat itu tadi tante bilang bahwa kota Yerusalem itu runtuh, tembok-temboknya itu hancur, pintu-pintunya terbakar semua rata, dan umat-umat yang di sana itu juga mereka menderita sekali. Nah, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mengerikan ya, kasihan sekali. Nah, ketika aku dengar berita ini yang berbicara si Nehemia. Semua bilang Nehemia. Yang di rumah juga bilang ya anak Nehemia. Nah, dia bilang, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, ya, ketika dia mendengar ada sikap ya, dia tergerak hatinya. Oh, ya ampun Tuhan, Yerusalem itu kan kota kelahiran dia, itu kota nenek moyangnya. Jadi ketika si Haran ini datang bercerita, wih di Yerusalem seperti ini loh, ngeri sekali, tembok-temboknya hancur, pintu-pintunya terbakar. Akhirnya, dia kaget. Akhirnya dia tergerak. Sikap dia yang dilakukan katanya di sini tadi berdoa. Dikatakan di sini, ketika aku dengar berita ini, dululah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Coba lihat di sini yang di rumah juga, lihat ayat kelima. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Dia berdoa lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, dia tergerak hatinya ya. Dan dibaca lagi ayat yang ke-6 ya. Berilah telingamu dan bukanlah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Nah, itu yang dia bilang di dalam doanya, Tuhan, kalau misalnya engkau menghendaki, aku kepengen, aku mau ambil bagian Tuhan, mau berdoa. Seperti itu kerinduan dia dalam doanya diucapkan kepada Tuhan ya. Kami ini umat berdosa, udah banyak melakukan kesalahan, ketetapan pun udah kami langgar. Seperti itu dia mengakui di dalam doanya ya. Dia mengakui semuanya di hadapan Tuhan ya. Ayat yang ke-8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berbuat setia, kamu akan kuceraikan. Dia bilang seperti ini ya di dalam doanya, Tuhan, kamu kan hari itu pernah berjanji kepada Musa, jikalau kamu berbuat setia, kalau misalnya kamu setia, jikalau kamu berbuat setia antara bangsa-bangsa, Tuhan akan menceraikan, katanya seperti itu. Tetapi bila kamu berbalik, ya, jadi di sini ada pilihan dua. Kalau misalnya berbuat setia, Tuhan akan menceraikan. Tapi kalau misalnya dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati seperti itu. Jadi bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nah, itu dibilang. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini, kata si Nehemia itu kepada Tuhan, kamu kan berfirman kepada Musa hambamu itu, bila kamu berbuat setia, kamu akan kuceraikan. Jadi tante mau tanya di sini, siapa di sini mau berbuat setia? Ada di sini yang mau berbuat setia kepada Tuhan atau tetap setia? Tetap setia kan? Tante baca lagi ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Katanya, ya Tuhan, ini kan umatmu loh.
Ya kan? Ini umat Israel. Bukankah Tuhan yang sudah membebaskan mereka, ya kan, dari tanah perbudakan, dari perbudakan di Babilonia kan? Nah, Nehemia katakan seperti itu. Dan pada saat itu si Nehemia ini adalah juru minuman raja. Juru minuman raja artinya itu dia bekerja dipercayai di istana. Kalau sampai kita bekerja sebagai juru minuman raja, berarti itu itu spesial, itu sangat bangga ya, artinya bisa bertemu dengan raja atau presiden ya. Kalau misalnya itu bisa disamakan dengan presiden, seorang presiden, kalau misalnya kita sebagai juru minumnya, enak enggak? Yang antar-antar makanannya tuh enak enggak kira-kira? Suka enggak? Kalau misalnya ada di sini dipilih, ayo kamu jadi juru minum raja, kamu mau enggak? Yang misalnya tiap hari ketemu dengan raja atau dengan Presiden Jokowi, ngantar-ngantar minum aja, mau enggak? Kalau tante sih mau ya. Jadi ini dia yang dialami oleh Nehemia. Pada waktu itu dia dikatakan di situ, ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi hatinya tergerak. Ketika mendengar dari si Hanani ini kan saudaranya, dia bercerita bahwa di kota Yerusalem itu terjadi tembok-temboknya itu runtuh, hancur semua katanya. Dia tergerak hatinya. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, kalau engkau berkenan, katanya, kalau engkau berkenan Tuhan, aku juga hatiku tergerak untuk mendoakan mereka supaya mereka bisa pulih kembali. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya kita pernah nggak kita melihat teman kita terjatuh gitu, terus kita lihat, rasain loh gitu, pernah nggak lihat? Atau apa yang kita lakukan kalau misalnya ada lihat temannya terjatuh, kita tolong atau gimana? Kita tolong pastinya ya. Jadi tante juga percaya, ini juga yang terjadi kepada Nehemia ya. Pada saat itu ketika saudara si Hanani berceritakan bahwa umat Israel ya di sana itu sangat menderita. Bayangkan semua tembok-temboknya itu besar ya. Bisa nanti dibaca lagi di rumah. Besar. Pintu-pintu terbakar semua ya, dirata semua. Menderita, umat yang di sana juga menderita. Nah, di situ tergerak hatinya untuk tadi ngapain tante bilang tadi si Nehemia untuk berdoa ya. Untuk berdoa. Itulah yang terjadi kepada Nabi Nehemia di ayat yang pertama tadi sampai ayat yang ke-11 ya. Dia berdoa berdasarkan firman Tuhan. Jadi bukan karena sosokan. Saya dipanggil, saya dipilih, enggak. Semua mengatakan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Yang di rumah juga berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dia berdoa berdasarkan firman Tuhan ya. Di ayat yang ke-8, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berbuat setia kamu akan kuceraikan, itu kata firman Tuhan antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang bunganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana, kata Tuhan. Ya, itu kata firman Tuhan. Jadi waktu dia berdoa itu bukan berdoa untuk kesenangan dia, Tuhan, aku mau ini, pengen ini, bukan. Marilah kita seperti Nehemia, dia berdoa berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan ambisi. Itu dikatakan si Nehemia, kalau kami berbuat jahat, kalau kami berbuat dosa, kami akan dihukum dan sebaliknya, ya, seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, itu yang kita ambil di dalam Nehemia 1. Sekarang kita meloncat ke Nehemia kedua. Di situ judulnya Nehemia diutus ke Yerusalem. Tante bacakan aja ya. Oke. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Semua bilang Artasasta. Artasasta ya. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Tuh, tadi tante udah bilang kan bahwa si Nehemia itu kerjanya itu adalah sebagai juru minuman ya di istana raja. Cuma antar-antar minuman seperti itu. Nah, tante baca, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku itu menjadi reruntuhan
dan pintu-pintu gerbangnya harus dimakan api. Nah, ayat yang kedua di sini pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Katanya di situ, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, ya, memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nah, tuh, pada saat itu katanya dia mengangkat anggur, ya. Tadi tante bilang kerjaan si Nehemia itu apa di istana raja? Sebagai juru minum. Nah, dikatakan seperti itu, ya. Bertanyalah ia kepadaku. Siapa di sini yang dia bertanya ialah kepadaku? Siapa tahu nama rajanya? Coba lihat Alkitabnya. Yang di rumah juga siapa? Artasasta. Saya mau bilang Artasasta. Nah, bertanyalah dia kepada si Nehemia. Dia bilang gini, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut, katanya. Dia ketakutan gini. Oh, kenapa? Oh, mukamu muram. Kata si Artasasta kepada si Nehemia. Si Nehemia itu ketakutan. Pada saat itu pada saat kerajaan yang memerintah si Artasasta ini, artinya kalau misalnya yang antar-antar minuman itu, kalau misalnya dia lihat agak-agak lain mukanya, pasti dia curiga. Jangan-jangan kau mau merencanakan sesuatu yang jahat kepada saya. Pasti gitu raja itu, ya. Nah, itu yang dia alami si Nehemia. Dia bilang, mengapa mukamu muram? Kamu gak sakit, tapi mukamu muram, katanya. Ketakutan dia, Tuhan, katanya kan. Tapi zaman gini, artinya Tuhan yang sudah menggerakkan hati si Raja Artasasta itu tadi. Sebenarnya kalau misalnya saat itu ada pengawal atau yang juru-juru minum itu, kalau misalnya ditengok agak-agak lain, bisa dipenggal, ya. Itu yang terjadi pas bisa dipenggal. Nah, nanti baca lagi ya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya harus dimakan api. No, katanya gini, bagaimana mukaku nggak muram raja? Katanya tadi. Kata siapa? Kata si Nehemia kepada Raja Artasasta itu, kenapa nggak muram mukaku? Orang kota aku, tempat nenek moyangku itu, di sana itu lagi apa tadi katanya tuh? Lagi ada masalah. Apa masalahnya tadi? Bahwa tembok Yerusalem itu runtuh, habis dilalap api. Sedih hatinya, ya kan? Takut itu yang dalam Nehemia. Yaitu tempat nenek moyangnya itu kebakaran, ya, kota Yeriko kebakaran, ya, tembok-tembok sama apa tadi tante bilang, sama pintu-pintunya itu terbakar, ya, runtuh. Jadi ya wajarlah raja katanya. Wajarlah mukaku muram. Namanya tempat ini perkuburan nenek moyangku tuh udah runtuh semua, udah terbakar habis, katanya. Terus kata raja kepada aku, si raja itu siapa tadi namanya? Artasasta. Kata Raja Artasasta itu kepada Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Ibarat kali dia, ya. Apa yang kau inginkan, katanya, hari ini, ya. Ya ampun, masih ada raja atau ya raja, ya, bertanya kepada ininya, juru minumnya. Terus apa yang kau inginkan? Baik kali dia, ya. Kurasa Tuhan yang menggerakkan hatinya itu, ya, ada belas kasihan. Apa yang kau inginkan, katanya di sini, kan? Nanti baca lagi, ya. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit tuh. Sebelum raja itu bertanya kepada dia, dalam hatinya dia berdoa, ya Tuhan, nanti kalau raja itu nanti ngomong sama aku, mau bilang apa, ya, gitu. Dalam hatinya itu dia udah berdoa duluan. Segala sesuatu itu kita awali dengan doa. Itu yang dia bilang, ya Tuhan, waktu ditanya, kan. Terus apa yang kau inginkan, katanya. Lalu kemudian jawabku kepada raja. Terus dia jawab ini, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dahsyat banget, ya, dalam, ya. Rupanya itu kerinduan dia. Kalau raja misalnya menginginkan, ya, aku mau pulang, raja, katanya. Dia mau pulang kemana tadi tante bilang? Ke kota mana? Ke kota Yerusalem, Wahyu, ya. Raja, kalau Tuhan itu mengizinkan aku mau pulang lah. Aku mau bangun kembali tembok di sana. Udah runtuh, sedih hatinya. Udah runtuh, udah terbakar semua, udah rata dibikin api, katanya.
Tuh. Jadi lalu bertanyalah raja kepadaku, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Baik sekali rajanya itu, ya kan? Baik nggak kira-kira raja ini? Si Artasasta ini, ya? Hari ini baik kali dia, ya? Kurasa Tuhan, saya percaya, bukan kurasa, saya percaya Tuhan yang menggerakkan hati dia. Artinya ada belas kasihan. Dia bilang, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah sekarang Sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nanti baca lagi ya, ku tangan raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Puji Tuhan ya. Dia bilang gini, oh kalau misalnya raja mengizinkan, aku pengen pulang loh, mau kubangun kembali tembok itu. Oh iya, ya udahlah, engkau pulang aja katanya. Baik kali raja itu sama dia. Iyalah, udahlah pulang aja lah kau. Hari ini kalau zaman si Artasasta itu nggak ada seperti itu, jahat rajanya. Tapi Tuhan yang menggerakkan hatinya. Nah, itulah sebagai anak Tuhan, si Nehemia itu seperti tante bilang tadi, sebelum dia melakukan pekerjaan, sebelum dia memulai aktivitas apapun, dia tadi yang lakukan itu apa? Sebelum dia melakukan apa-apa, apa yang dilakukan? Berdoa. Itulah, jadi Tuhan yang sudah menggerakkan, Tuhan yang sudah mengatur, ya. Puji Tuhan, kita pun kalau misalnya kita berdoa, segala sesuatu apapun yang kita alami, mau susah, mau senang, mau nggak enak, mau tidak enak, mau sedih, ya, tetaplah kita belajar bersyukur, tetap kita taat kepada Tuhan, kita berdoa. Itu yang dialami oleh si Nehemia, ya. Tuhan atur semuanya dengan baik, ya. Luar biasa kebaikan si Raja Artasasta itu. Tapi itu bukan itu yang dilihat di situ, ya, tetapi sikap dari si Nehemia dari juru minum itu, ya. Ketika dia mendengar kota Yerusalem udah hancur, ya, udah terbakar, udah rata semua, udah dibikin api, tetapi hatinya tergerak. Dia punya sikap, ya. Walaupun misalnya dia nggak bisa mau kasih ini, kasih itu, tetapi dia sikap bahwa dalam hatinya itu dia rindu untuk berdoa. Dalam doanya itu pun doa sesuai dengan firman Tuhan. Nah, marilah kita berdoa seperti yang dibilang si Nehemia itu, berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku rindu loh, aku tergerak Tuhan, aku mau berdoa untuk kota Yerusalem. Kalau Tuhan menghendaki pakai aku seperti itu. Jadi puji Tuhan, inilah yang bisa tante bagikan pada pagi hari ini. Demikian juga yang di rumah, ya. Itu yang bisa tante bagikan. Kita ambil dari sikap Nehemia, ya. Sikapnya itu tadi ambil sikap untuk berdoa. Intinya sekali lagi, marilah kalau kita misalnya berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di situ akhirnya ketika dia kembali ke kota Yerusalem, ya, si Raja Artasasta itu udah, engkau pergilah, baliklah katanya, kasihan, baliklah. Oh, itu pun ditanya istrinya, nanti berapa lama di sana? Baik kali kan? Hari ini masih ada permaisurinya tanya, oh berapa lama? Berarti dia masih menginginkan kehadiran dia kembali datang kepada Raja Artasasta. Masih menginginkan kehadiran dia di istana itu. Seperti itu. Jadi puji Tuhan, ini yang bisa tante bagikan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kita semua, ya. Oh, ayat hafalannya, buka Alkitabnya. Lupa tante, ya. Ayat hafalannya Mazmur 102. Ayat hafalan ini untuk 3 minggu ke depan, ya. Untuk minggu kedua pun minggu ketiga masih sama nanti. Kalau dari sana kita baca sama-sama, ya. Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Udah? Kalau sudah di sana bilang amin. Yang di rumah juga bukan kitabnya, nah. Mazmur ayatnya yang ke-100. Mazmur pasal 100, maaf, ayatnya yang kedua. Udah? Ini juga nanti ayat hafalan untuk 2 minggu ke depan. Kalau minggu lalu tentang Ratu Ester, ya. Udah? Kalau dari sana yang di rumah juga katakan amin. Amin. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi, 2 ya.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu firman Tuhan yang bisa Tante bagikan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan yang mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa biarlah Tuhan doa kami kepada Tuhan yaitu doa yang berdasarkan firman Tuhan, bukan atas kehendak kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sering berdoa Tuhan. Kami sering berdoa untuk hanya meminta untuk kesenangan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur diingatkan, diberkati lagi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat, supaya kami juga anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Engkau berkati, supaya mereka juga Tuhan boleh bertumbuh taat dengar-dengar kepada firman Tuhan. Demikian juga Tuhan kepada orang tua, dimanapun mereka berada Tuhan boleh menjadi berkat untuk memberkati banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik kelas kecil. Nanti adik-adik akan mendapatkan 2 lembar seperti ini dan 1 kertas kecil yang isinya petunjuk. Setelah semua gambarnya ini kalian warnain, adik-adik gunting dan gabungkan ke kertas seperti ini. Jadikan sebuah buku kecil dan jangan lupa tulis nama adik-adik di atas ya. Untuk tulisan di bawah ini adik-adik tulis sesuai dengan petunjuk yang akan dibagikan nanti. Selanjutnya untuk adik-adik kelas sedang akan mendapatkan 1 lembar seperti ini. Pertama-tama adik-adik warnain dulu semua gambarnya dan digunting. Lalu nanti akan dibagikan kertas kecil yang isinya pertanyaan. Untuk pertanyaan ini adik-adik baca dan apabila adik-adik bisa menjawabnya sesuai dengan gambar yang ada, adik-adik gunting dan tempel di sini. Dan untuk adik-adik kelas besar nanti akan dibagikan 2 lembar seperti ini. Yang ini berisi doa Nehemia dan yang ini berisi doa adik-adik. Ini yang titik-titik ini bisa kalian isi sesuai dengan apa yang akan kalian doakan. Lalu diwarnain, kotak-kotak ini adik-adik warnain dan digunting secara horizontal. Setelah itu yang ini juga adik-adik gunting dan ditempel di sini. Yang ada garis-garis ini adik-adik tempel. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan